Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Halika dengan NIM SF2306027 dari kelompok 5. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 4 materi. Yang pertama itu transfusi darah, yang kedua itu sistem penggolongan darah, yang ketiga itu persyaratan donor dan resipient, yang keempat itu jenis transfusi darah, cross matching. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sudah tahu tentang materi yang akan saya bawakan kali ini. Untuk lebih lanjutnya, simak video selanjutnya. Nah, materi yang pertama itu transfusi darah. Nah, apa sih itu transfusi darah? Nah, transfusi darah adalah proses pemindahan darah atau komponen darah dari seorang yang sehat atau donor ke dalam sistem peredaran darah pasien atau resipien yang membutuhkan. Nah, yang kedua itu komponen darah yang ditransfusikan. Transfusi darah tidak selalu membutuhkan darah yang utuh, tergantung pada kondisi pasien. Hanya komponen tertentu yang mungkin diperlukan, seperti yang pertama itu sel darah merah atau eritrosit, digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen dalam tubuh. Yang kedua itu trombosit, digunakan untuk membantu pembekuan darah. Yang ketiga itu plasma darah, mengandung faktor pembekuan dan protein penting lainnya. Nah, yang keempat itu darah utuh atau whole blood, biasanya digunakan untuk kondisi darurat dengan kehilangan darah yang masit. Nah, yang ketiga itu tujuan transfusi darah. Nah, tujuan transfusi darah ada beberapa bagian. Yang pertama itu meningkatkan kehilangan darah akibat pendarahan. Yang kedua, meningkatkan kadar hemoglobin pada pasien anemia. Yang ketiga itu memperbaiki gangguan pembekuan darah. Yang keempat, mendukung pasien yang menjalani kemoterapi atau transplantasi organ. Nah, yang keempat itu resiko transfusi darah. Meskipun transfusi darah umumnya aman, ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu reaksi transfusi, misalnya reaksi alergi demam non-hemolitik, dan reaksi hemolitik. Yang kedua itu penularan infeksi, misalnya hepatitis B dan hepatitis C serta HIV. Kelebihan zat besi atau pada transfusi jangka panjang. Yang keempat itu ada anemia berat. Yang kelima itu gangguan pembekuan darah seperti hemolilia dan kanker. Nah, materi yang kedua itu sistem penggolongan darah. Sistem penggolongan darah adalah cara untuk mengelompokkan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen tertentu pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah. Sistem yang paling umum digunakan adalah sistem ABO dan Rhesus atau RH. Yang pertama itu sistem ABO. Sistem ABO membagi golongan darah menjadi 4 tipe utama. Yang pertama itu golongan darah A, memiliki antigen A pada sel darah merah dan antibodi anti-B- dalam plasma darah. Yang kedua itu golongan darah B, memiliki antigen B pada sel darah merah dan antibodi anti-A dalam plasma darah. Yang ketiga itu golongan darah AB, memiliki antigen A dan B pada sel darah merah tetapi tidak memiliki antibodi anti-A maupun anti-B pada plasma darah. Yang keempat itu golongan darah O, tidak memiliki antigen A maupun antigen B pada sel darah merah tetapi memiliki antibodi anti-A dan anti-B dalam plasma darah. Nah, yang kedua itu sistem Rhesus atau RH. Sistem Rhesus atau RH adalah membagi golongan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen RH pada permukaan sel darah merah. Jika antigen RH ada, golongan darah tersebut RH positif. Jika antigen RH tidak ada, golongan darah tersebut RH negatif. Kombinasi sistem ABO dan RH menghasilkan 8 golongan utama. Yang pertama itu A positif, A negatif, B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, O positif, dan O negatif.
Nah, materi yang ketiga itu persyaratan donor dan resipien. Dalam transfusi darah, penting untuk memahami persyaratan donor dan resipien agar transfusi berjalan dengan aman dan efektif. Nah, persyaratan donor darah itu ada kesehatan umum. Donor harus dalam kondisi jasmani dan rohani, tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, atau hepatitis C. Nah, yang kedua itu faktor usia dan berat badan. Usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Yang kedua itu berat badan maksimal 45 kg dan kondisi fisiknya itu yang pertama itu tekanan darah normal, kadar hemoglobin normal, suhu tubuh normal, jarak waktu donor, jarak waktu minimal antara donor dan darah minimal 3 bulan. Nah, persyaratan resipien atau penerima darah ada 3. Yang pertama itu kesesuaian golongan darah, yang kedua itu pemeriksaan pratransfusi, yang ketiga itu kondisi kesehatan. Yang keempat itu jenis transfusi darah crash matching. Dalam konteks transfusi darah, istilah crash matching mengacu pada prosedur laboratorium yang dilakukan sebelum transfusi untuk memastikan kecocokan antara darah donor dan darah pasien. Nah, ada beberapa poin penting terkait crash matching. Yang pertama itu tujuan crash matching. Tujuan utama crash matching adalah untuk mencegah reaksi transfusi hemolitik, yaitu reaksi berbahaya yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh pasien menyerang sel darah merah donor. Yang kedua itu prosedur crash matching. Nah, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu crash matching melibatkan pencampuran sampel darah pasien dengan sampel darah donor di laboratorium. Nah, yang kedua itu prosedur crash matching. Prosedur crash matching ada 3. Yang pertama itu crash matching melibatkan pencampuran sampel darah pasien dengan sampel darah donor di laboratorium. Yang kedua itu jika terjadi aglutinasi atau penggumpalan sel darah merah, berarti darah donor compatible dalam darah pasien dan aman untuk ditransfusasikan. Yang ketiga itu pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan golongan darah A, B, O, dan resus serta uji silang serasi antara darah donor dan darah pasien. Yang ketiga itu pentingnya crash matching. Crash matching sangat penting untuk keselamatan pasien yang menerima transfusi darah. Prosedur ini membantu pencegahan komplikasi serius seperti gagal ginjal, shock, dan bahkan kematian. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai 4 materi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.